sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita sehat kembali dan bisa balik seperti biasa ya, Nana. Nah, hari ini seperti kata Ibu yang sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar proyek P5 dan PPRA. Apa materi kita hari ini? Tentang gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampah bangsa. Nah, jadi pada proyek P5 dan PPRA ini tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah barokah dan proyek penyeskirannya adalah mengelola sampah menjadi berkah. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini tentang pengelolaan sampah. Sebelumnya aku tanya dulu, apakah kalian tahu apa saja permasalahan sampah yang ada di lingkungan kalian? Tahu. Salah satunya apa, Nana? Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan yang akibatnya banjir. Sekarang banyak sekali terjadi banjir, apalagi musim penghujan ya, dikarenakan salah satunya penyebab sampah. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Dan nanti masing-masing kelompok silakan kalian diskusikan tentang proyek apa yang akan kalian buat hari ini mengenai sampah. Dimana nanti sampah-sampah nanti harus kalian buat menjadi sesuatu produk yang bernilai atau menjadi produk yang berkah. Siapa anak-anak? Siap. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek ini, gua menampilkan sedikit video tentang sampah. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya.
Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi kami memanfaatkan sampah plastik sehingga kami membuat karya yang dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi. Nah, bagaimana pelajaran ini? Apakah jelas? Jelas. Ya baik, sekarang kita masuk kesimpulan. Siapa yang bisa menunjukkan pelajaran kita pada hari ini? Aku. Ya, silakan kita. Nah, kesimpulannya pada pelajaran kali ini tidak ada di dunia ini yang tidak berharga. Semisalnya, selayaknya ada yang berkata, sampah adalah sesuatu yang sangat tidak berguna, hal itu salah. Bahkan barang seperti sampah itu pun dapat berguna. Nah, seperti contohnya yang telah dibuat dari kelompoknya Akila itu sendiri, dia mengubah dari kantong plastik deterjen menjadi tas. Sesuai dengan tema kita, dari sampah menjadi barokah. Ya, nah, demikian